قال المصنف رحمه الله ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونسبا بتقدير أعني أو أمدح أو أضم أو أرحم. Syarah. Idza kana al-mausufu, apabila yang disifati itu makluman, sudah maklum, mudah jelas. Syaratnya diperhatikan. Apabila yang disifati itu makluman, wis maklum, wis jelas, biduni sifat, dengan tanpa sifat, maklumnya pun, mausufnya pun sudah maklum. Tanpa sifat, mausuf itu sudah maklum. Maka jaza laka, boleh bagi kamu, sifati, pada sifatnya, boleh bagi ente al-ittiba wal qata'. Al-ittiba yaitu sebagai sifat, wal qata' itu lain. Ditulis mana al qata'. Qala Ibnu Hisham fil Awdah juz 3 halaman 284. Wa haqiqatul qata' ay yaj'ala an-na'ta khabaran li mubtada'in aw maf'ulan li fi'lin mahdhufin. Inta. Nah, idan kalau mausufnya itu sudah maklum, man'utnya itu sudah maklum, ya, tanpa sifat pun dia sudah maklum, maka dia memiliki dua hal, bisa ittiba dan bisa al-qata'. Al-ittiba baca apa? I'rabnya na'at. Kalau dia i'rabnya al-qata', berarti ada dua. Imma dia sebagai apa? Sebagai apa, ikhwan? Khabar atau mubtada? Khabar untuk mubtada dan sebagai maf'ulun bi li fi'lin maghdhuf. Misalu dzalika fi sifatil madah. Semisal yang demikian itu di dalam sifat al-madah. Sifatnya ini untuk memuji yang disifatinya. Alhamdulillahi alhamidi. Boleh dibaca alhamidi sebagai apa? Sebagai sifatnya lillah. Dan boleh dibaca apa? Alhamidu sebagai khabar. Aina mubtada dibuang. Huwa alhamidu. Boleh dibaca apa? Al-hamidah, i'rabnya apa? Maf'ulun bi, maf'ulun bi. Dan di sini ainul mausuf Allah Subhanahu wa taala udah jelas. Meskipun tanpa al-hamid, al-mausuf wadhihah. Al-mausuf ma'lumah. Baik, maka di sini boleh dikata. Boleh anta baca lillahil hamidi, sifatnya kepada lillah, dan boleh dibaca al-qata'. Ajaza fi Sibawai al-jari al-ittiba'. As-Sibawai membolehkan dibaca jar. Dibaca apa? Al-hamidi. Kenapa boleh baca jar? Al-ittiba'. Ay
mengikuti lillah, mengikuti lillah sebagai naatnya lillah. Wan nasba bi takdiri amdah, dan boleh dibaca nasab dengan takdir amdah. Itu apa? Alhamdulillahi amdahu alhamida. Amdahu alhamida li'anna maqamul madah. Makanya ditakdirkan dengan al-madah. Li'anna alhamid sifatul madah. Untuk Allah Subhanahu wa taala maka ditakdirkan dengan amdah. Maka ditakdirkan dengan amdah. Li'anna alhamid sifatul lillah. Sifatul madah al sifatul dam. Sifatul madah lillah azza wa jalla fa yakunu takdir bi amdah. Fayakunu takdir di amdah. Warraf'a dan dibaca rafa bitakdir huwa ay huwa alhamidu. Huwa i'rabnya mubtada, alhamid i'rabnya apa? Khabar. Wa qala sami'na ba'd al-arab. Kami telah mendengar sebagian orang Arab yaqul alhamdulillahi Rabbal alamin. Rabba ya kawan. Alhamdulillahi Rabbal alamin. Nanti baca Rabbal alamin nanti dikeroyok nanti. Alhamdulillahi Rabbal alamin. Dibaca an-nasr. Nah, ini. Fasa'altu anha Yunus. Lalu aku bertanya anha tentang ini bacaan Yunus kepada Yunus. Faza'ama maka Yunus menyangka anna Arabiyah, bahwasanya hal itu adalah Arabiyah, lugha al-Arabiyah, boleh dibaca nasab Rabbal alamin. Limadha? Li'anna al-qata, li'anna Rabbil alamin apa ya kawanana? Dia adalah mensifati apa? Lillah. Boleh enggak sifat sini? Rabb itu apa? Rabb itu apa? Mustaq atau jamid? Mustaq atau jamid? Mustaq. Waktu mustaq. Iya. Mustaq. Apa yang mustaq? Mustaq. Nah, dia masdar apa enggak? Masdar. Sifat dia. Enggak. Tapi enggak bisa jadi sifat dia. Enggak bisa secara kaidah, enggak bisa kan ya? Enggak bisa kan, enggak iso. Dia sebagai badal. Dia sebagai badal. Rabb itu badali lillah. Sulali paling muawwal. Isim paling muawwal. Wa misaluhu fi sifatid dzam. Dan contohnya di dalam sifatul dzam, wa imra'atuhu hammalatul hatab. Wa imra'atuhu hammalah. Seharusnya apa? Wa imra'atuhu hammalatul, sifatnya apa? Imra'ah, sifatnya imra'ah. Karena imra'ah itu ma'rufah. Ya ma'rufah, orangnya maklum tarbadiyah, dia adalah istrinya siapa? Abu Lahab. Fauna dibaca hammalah, yaitu azumu hammalatul hatab. Dia adalah al-qata. Dia dibaca boleh hammalatu, yaitu sebagai ittiba, dan boleh huwa hammalatu atau hiya hammalatu, dan boleh dia dibaca a'ni atau azumu. Jelas insyaallah? Jelas? Jelas. Langsung jelas. Bagus nih. Jabir. Wa misaluhu fi sifatit tarahum. Dan contohnya dalam sifatut tarahum. Apa tarahum? Karena rasa kasihan. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid, ditambahi al-miskin karena kasihan. Tarahum kepada Zaid karena dia adalah miskin. Di sini dibaca al-miskinu boleh, al-miskina boleh. Yajuzu fil khafat al-ittiba al-miskini. Wa rabb bi taqdiri huwa wan nasb bi taqdiri arham. Limadha arham? Li'annahu min bab tarahum. Wa misaluhu fi sifat al-idah. Ini untuk menjelaskan la tarahum wala madah wala dzam.
Wa inna min babi idah, untuk menjelaskan saja. Marartu bi Zaidin at-tajir. Aku melewati Zaid. Jadi siapa? Dijelaskan dengan kata-kata at-tajir. Yasuzu fil khabat al-ittiba wa rafu taqdir huwa wan nasb taqdir ani. Wala farqa, dan enggak ada bedanya. Fi jawazil qata, bolehnya al-qata. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Fi jawazil qata, bolehnya mengqata baina ayakuna al-mawsufu ma'luman haqiqatan aw iddi'an. Baik mausufnya itu sudah maklum secara benar-benaran atau hanya sekedar sangkaan saja. Inna qali iddi'a ditulis. Yadda'il mutakallim anna syai' ma'luman indal mukhatab. Ay yadda'il mutakallim anna syai' ma'luman indal mukhatab au yunazzil asy-syai'a ladal mukhatab walau kana al-mukhatab ma ya'rifu hadha syai'. Baik, maksudnya iddia kalau hakikatan mutakallim, itu dari sekarang ya kawan. Kalau hakikatan itu mutakallim itu sekarang mutakallim melafadzkan itu lafaz itu maklum indal mukhatab. Ada mana? Makluman. Jadi mutakallim ketika bilang marartu bi Zaidin, hadzal Zaid maklum indah al-mukhatab hakikatan. Ayat kenyataannya seperti itu. Jelas? Ada mana makluman? Yang nomor dua mana iddi'aan? Annal mutakallim itu ketika ngomong marartu bi Zaidin itu mendakwahkan hadzal Zaid maklum indal mukhatab. Dakwaan siapa? Dakwaannya mutakallim enggak. Baik, meskipun andai kata mukhatab itu enggak paham apa-apa. Ngerti kan? Enggak paham apa-apa dia. Tapi yadda'il mutakallim anna hadha syai' yang mau dibicarakan itu maklum indal mukhatab. Maklum inda al-mukhatab dakwaan siapa? Mutakallim. Idzan makna makluman hakikatan au iddi'an. Jadi boleh mengqata apabila sesuatu yang disifati itu maklum hakikatan ay maklum ladal mukhatab, mafhum? Atau iddi'an ay annal mutakallim yadda'i anna hadha syai' makluman inda al-mukhatab. Paham sahabat? Paham insyaallah? Nah, kalau kita bilang alhamdulillah atau alhamdulillahil hamid, maklum Allah Subhanahu wa taala, maklum insyaallah kan itu kan indal mukhatab hakikatan. Jelas karena al-mukhatab insyaallah maklum annallah kadza wa kadza. Jelas itu sudah. Maka di sini indal apa namanya boleh dipatah. Bagi yang masalah seperti marartu bi Zaidin. Kadang-kadang Zaid ini laisa maklum kan, tapi al-mutakallim mendakwahkan yunazil mangsilata hadza syai' itu maklum enggak? Meskipun andai kata dia enggak tahu apa-apa. Ego indal mutakallim itu mendakwakan anna hadza syai' itu maklum. Ada dakwaan siapa? Mutakallim faqat. Fal awal masyhur insyaallah. Waqad dzakarna amsilatahu. Wasani, dan yang kedua yaitu iddi'aan nass alai Sibawai fi kitabih. Imam Sibawai memberikan nas dalam kitabnya faqal waqad yajuz an taqula, boleh kau katakan marartu bi qaumika al-kiram. Aku melewati kaummu yang mulia. Yakni inti baca al-kirama bin nasbi au bil raf'i sebagai khabar. Idza ja'at al-mukhatab, perhatikan, apabila kamu jadikan mukhatab yang kau ajak bicara ka'annahu qad arafahum
seakan-akan dia mengetahui mereka kaum itu. Ai anta mutakallim ja'altal mukhatab, seakan-akan mukhatab itu apa? Mengetahui kaum yang anta maksudkan itu. Hal min babil iddia, dakwahan mukhatab, dakwahan mutakallim saja annal mutakallim itu, annal mukhatab itu paham. Itu dakwaan siapa? Dakwaan siapa ini? Dakwaannya mutakallim. Summa qala nazzaltahum hadhil manzilah wa in kana lam ya'rifhum. Nazzaltahum, kamu dudukkan mereka ini, hadil manzilah ini kedudukan, seakan-akan dia mengetahui. Wa in kana lam yu'arrifhum, wa in kana meskipun dia tidak mengetahui mereka, wa in kana lam ya'rifhum, meskipun dia tidak mengetahui mereka ini. Tapi anta nazalta manzilah, tapi anta tempatkan ini tempat, maksudnya ini tempat, maksudnya adalah kamu dudukkan dia itu orang yang mengetahui, meskipun dia sendiri itu hakikatnya tidak mengetahuinya. Hakikatnya dia, tapi ente tempatkan dia seakan-akan dia itu orang yang mengetahuinya. Ngerti ya? Ngerti ini? Hadza mana kalamnya beliau rahimahullah taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullah at-tawqid. Jelas. Kali jelas kali? Paham itu ya? Isyam. Paham. Wa at-tawqid wa huwa imma lafziyun. Nahu akhaka. Inna man la aqalahu. Wa nahu ataki lahikuna ibis. Wa nahu la abuhu bihubbi basata innaha. Walaysa min daka wa saffa. As-sani min at-tawabi' at-tawqid. Yang nomor 2 dari tawabi' adalah tauqid. Yang pertama apa? An-na'at. At-tawqidu wa yuqalu fihi aidan at-ta'kid. Boleh dibaca at-tawqid dan boleh dibaca apa? At-ta'kid. Ditulis bil wawi as-sah. Bil wawi as-sah. Wa bihi jaa al-Qur'an. Bil wawi as-sah. Bil wawi as-sah. Apa dia as-sah? Lebih fasih dibaca at-tauqid, bukan ta'kid. Wa bihi jaa al-Qur'an. Wa bihi jaa al-Qur'an. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Wala yanqudul aymana. Abdurrahman. Ngapal nanti tur. Nanti kapal nanti. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Jadi boleh dibaca apa? Tauqid dan boleh dibaca apa? At-ta'kid. Ana yang sah. Tauqid dibaca tauqid, soalnya apa? Begitulah Quran datang tauqid. Nah, bit-ta'kid wa yuqalu fi aidan at-ta'kid bil hamzah wa ibdaliha alifan alal qiyas wa ibdaliha kembali ke mana? La, yaitu wawu wa ibdaliyah dan menggantinya wawu alifan dengan alif dalam itu karena al-qiyas pada contoh fa'sun wa ra'sun. Coba anda perhatikan di sini. Ra'sun wa apa ya kawan? Ra'sun apa? Wa fa'sun tauqid. Itu kenapa? Dengan apa ini wawu kan? Diganti apa dengan alif apa? Nih, dengan apa ini? Dengan alifan ini. Kenapa wawu diganti dengan alif? Karena qiyas dengan fa'as. Apa fa'as ini? Fa'u sun dan ra sun. Jadi ra sun aslinya apa? Rausun, ya kan? Rausun. Jika alif wawunya diganti dengan alif. Maka
at-taukid wawu ini diganti dengan alif sebagaimana menyamakan dengan fa'sun asalnya fausun dan ra'sun asalnya apa? Rausun. Diganti wawu dengan alif menjadi ra'sun dan fa'sun. Ini semuanya min babil qiyas. Qiyas bentuk penyamaan. Baik, dituliskan mana taukid. Huwa ismul masdar wa urida bihi at-ta'kid. Huwa ismul masdar wa urida bihi ta'kid. Dia adalah ismul masdar tapi inginnya apa? Adalah ta'kid untuk menguatkan. Wa darbani dan taukid itu ada dua macam. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ada taukid lafzi dan ada taukid maknawi. Coba bayangkan dulu. Atau enggak boleh lupa apa itu taukid lafzi dan apa taukid maknawi. Kalau ini paham, kita akan lanjut. Wal kalamu al-an dan pembahasan sekarang fil lafzi. Apa lafzi? Taukid lafzi. Wa huwa dan dia adalah i'adatul lafzil awal bi'aini. Apa itu taukid lafzi? Dia adalah i'adatul lafz. Coba Abu Jabir tolong itu dimatikan apa? I'adatul lafz. Mengulang. Ingat, mengulang lafaz yang pertama bi'aini apa bi'aini? Dengan zatnya persis sama. Agada i'adatul lafaz, mengulang lafaz yang pertama bi'aini dengan lafaz yang sama, persis sama. Hadza mana taukid lafz. Kalau Muhammadun sama. Lafaz yang kedua itu sama dengan lafaz yang pertama. Hadza wa mana taukid lafzi. Sawaun kana isman, baik mengulang bentuk pengulangan itu isim atau fi'il atau huruf. Boleh isim, boleh huruf, boleh fi'il. Kaqauli akhaka. Aina satuna? Akhaka. Mana taukidnya ini? Mana taukidnya Iqbal? Akhaka yang kedua, jangan akhaka yang pertama ya. Akhaka yang kedua, hadza wa taukidnya. Akhaka yang kedua adalah taukidnya. Akhaka. Inna man la akhaka lahu kasa'in ila ijabi ghairi salahi. Wa intisabu akhaka al-awwal. Tuh, sekarang. Mana nunya, Fan? Ini akhaka. Akhaka. Pembahasan kita sekarang akhaka. Ini kenapa nasab? Ya kan? Ini kan nasab kan? Nah, ini takdirnya dia ilzam atau apa? Ikhfad. Baca apa arabnya ini maf'ul bi. Ala sabil ighra atau yang lainnya lah. Ighra, usub ighra atau yang lainnya. Dia adalah maf'ul bi. Aina fi'ilnya? Dibuang. Akhaka arabnya apa? Taukid rumai ya. Taukid kepada akhaka. Wangtisabu akhaka al-awwal. Dan nasabnya akhaka yang pertama bi'il bemari ikhfad. Dengan menyimpan kata-kata ikhfad. Au ilzam atau iljam. Au nahwihima atau semisal dengan keduanya, terserah mau apa, sementing cocok. Au nahwihima atau semisal keduanya. Wasani yang kedua akhaka ta'kidun lahu, menguatkan kepada akhaka. Au fi'lan atau taukid lafzi itu bisa berbentuk fi'il. Kaqaulika fa aina ila aina najatu bi baghlati ataki lahikuna wisi. Itu punya apa? Ataki atau taka? Ataki atau taka? Baik. Tulis sawabuhu bil fath. Sawabuhu bil fathah.
Sawabuhu bi fathil kaf. Sawabuhu bi fathil kaf. Fikri, ngapal? Bidalil kalimat ma qablah. Bidalil kalimat qablahu ikbis ikbis. Iya, kalimat bidalil kalimat ma ba'dahu ikbis ikbis. Walau salamna riwayah, walau salamna bil kasri bi kasril qaf, walau salamna bi kasril qaf, satakun khitaban lil baghlah. Khitaban lil baghlah wa ikbit khitaban ila nafsi. Undur hasya subban hasya. Undur hasya al-awdah. Inilah hasya itu subban ya kan ya. Juz 2 halaman 98. Wal Allah 2 halaman 172. Antum ini masya Allah tika Anda ini ngapal nih, ngapal gimana nanti? Gitu boleh main-main tok. Fakhruzin gimana menurut yang paling besar itu? Sudah main-main lah, ngapal lah. Jelas ini. Kalau dibaca ataki, yang benar apa ataka ya? Kenapa kah? Lihat kalimat sebelumnya bisa pak. Dengar apa di sini? Anta kan? Ya. Kalau dibaca ataki, taruh ataki, kayak ini kembali ke mana? Ke bagla. Himar kan? Bakal kan himar. Perempuan kan dia? Kalau ikbis kembali ke mana? Ke dirinya dia. Jadi sekarang yang benar itu dibaca ataka karena ikbis. Sudah jelas? Tapi kalau ada kata dibaca ataki, maka kafinya apa? Adalah ke bagla. Lihat dulu ini. Fa'ina ila aina najatu bi baglati. Perempuan kan? Maka ataki telah datang kepada kamu siapa? Bagla. Ya kan? Bagla, gitu kan? Terus iblis itu siapa iblis itu? Adalah anta, kamu berdiri, kamu sendiri. Tapi Arab pun juga yo, enak ataka. Fa'aina maka kemanakah? Ila aina kemanakah an-najatu, yaitu keberhasilan bibaglati dengan membawa himarku. Ataka telah datang kepada kamu. Lahikuna orang-orang yang menyusul. Isbit tahanlah dan tahanlah. Jelas oleh ini. Aina syadna ataki yang dua fiil diulangi fiil lagi. Wa taqdirul bait dan takdirnya al bait, takdirnya bait syair ini. Fa aina tadhhab ila aina najatu bi baklati. Awalnya ya. Lihat ini awalnya. Fa aina ila aina. Fa aina tadhhab ila aina najatu nafsuh. Fa hudifa al fi'lu. Aina fi'luna? Aina fi'luna? Tadhhab. Al-amil fi aina al-awwal. Tadhhab ini adalah amil pada aina yang pertama. Mana aina yang pertama? Aina yang pertama, lihat. Fa aina ila aina. Mana aina pertama? Guna.
Sekarang gimana asalnya? Fa'aina tadhab. Mana dibuang sekarang? Tadhab. Dia adalah amilnya aina. Aina kan dorong. Mana amilnya? Tadhab. Jelas? Tadhab. Ini dibuang. Fa'udhifa al-fi'lul amil fi ain al-awwal wa karrara al-fi'la wal maf'ul fi qawli ataki. Wa karrara, dan dia mengulangi fi'il dan maf'ulnya. Fi'il dan maf'ulnya pada perkataannya ataka. Aina fi'il? Ata. Aina maf'ul? Ka. Diulanginya fi'il dan diulanginya maf'ul. Sekarang baca i'rabnya sekarang. Kita ini. Sekarang ataka al-lahikun. Falahikuna fa'ilun fi ataka al-awwal. Lihat lahir sekarang. Fa'ilnya dari ataka yang pertama. Karena yang kedua enggak apa tahu? Taukid, ya kan? Yang kedua kan taukid. Maka lahikun fa'ili yang pertama. Wala fa'ila lisani. Yang kedua enggak ada fa'ilnya. Ataka. Yang kedua ataka enggak ada fa'ilnya dia. Yang kedua enggak ada fa'ilnya. Li'annahu innama dzukira litakid. Kenapa enggak ada fa'ilnya? Karena dia disebutkan di situ hanya menguatkan saja. Dia disebutkan hanya untuk menguatkan saja. Hanya untuk menguatkan saja. Tidak ada yang lain kecuali hanya untuk menguatkan saja. Seperti baik. Karena itu la liyusnada ila syai'. Bukan tujuannya untuk disandarkan kepada sesuatu. Tujuannya bukan untuk dibikin sadaran kepada sesuatu. Ini nama untuk taukid saja. Karena dia tujuannya tidak ada untuk sandaran sama sekali. Bukan untuk dibikin sadaran kepada sesuatu. Maka tidak ada i'rabnya. Fa'ilka atau misalnya enggak ada. Jelas insyaallah. Baik. Wakilah. Sekarang qaul yang kedua. Innahu fa'ilun bihima ma'an. Bahwasanya lahikun adalah fa'il dari ataka keduanya langsung. Keduanya sekarang. Lahikun fa'il dari ataka keduanya langsung. Ini keduanya sebagai fa'il. Siapa fi'ilnya apa? Fa'il dari dia. Wadzalika, kenapa kok menjadi fa'il dari keduanya? Wadzalika li'annahuma, karena keduanya ataka lamma ittahada. Ketika keduanya ini sudah ittahada bersatu lafzan wa makna, baik secara lafaznya maupun secara maknanya sudah bersatu secara lafaznya dan maknanya, nuzila mangzilata al-kalimatul wahidah. Keduanya itu ditempatkan satu kalimat. Jelas ya? Ditempatkan satu kalimat. Karena apa? Karena maknanya sama, lafaznya sama. Maka seakan-akan ataka itu adalah satu kalimat. Jelas? Makanya kalau gitu Allah ikun fa'il dari mana? Dari keduanya. Wakilah sekarang. Innahuma tanaza'ah. Mimbabi tanazu. Mimbabi tanazu. Ingat dulu tanazu. Apa tanazu? Amili apa? Dua. Makmuli apa? Nah, cewek iku luru, cowok piro? Siji, tukaran sekarang. Kalau mau dikasihkan siji, ya kau oleh cah. Tapi boleh takut ya. Nanti kalau takut di lain ini. Innahuma tanaza'a. Keduanya itu saling tengkar. Qaulahu pada perkataannya lahikun. Ini sekarang hasil sekarang. Keliru diletakkan di sini nih. Ataka setelah ikut. Sekarang ini dua cowok iki, cewek iki siji. Lah sekarang di sini butuh amil apa? Butuh makmul apa? Butuh. Ini butuh makmul. Sedangkan makmulnya satu. Ini mau diletakkan di mana ini? Kalau ini diletakkan diapakan? Diletakkan yang kedua, maka yang pertama apa? Dikasih apa? Tafsirkan atau ka. Ya kan? Ya kan? Ya benar. Masa lali saja atau ka. Lali. Lanjut.
Walau kana kadzalik, andai kata ini membabi tanazu, lazima ayyudmara fi ahadihima. Harus ada dhamir pada salah satu di antara keduanya. Ini harus di sini salah satu ini harus ada dhamir. Fakana yakul atauka atakillahikun ala imalisani. Kalau ini yang diamalkan untuk ini dia sebagai fa'il. Lah, sekarang ataki bagaimana ini? Harus ada dhamir yang tersimpan. Apa itu ada dhamir yang ditafsirkan, didemarkan atau apa itu atau baik. Wa ataka atau ki ala imal awal. Andai kata yang diamalkan itu yang pertama, maka ini harus ada dhamirnya. Jelas ya, mana ya? Baik. Wa qawlu ikhbis takrirun lil jumlah. Ikhbis itu adalah takrir jumlah. Ingat, takrir jumlah, bukan kalimat sama kalimat. Bukan kalimat sama kalimat. Tapi ada takrir jumlah pada jumlah. Sebab ikhbis apa? Ada dhamir apa? Dhamir anta. Takrirun lil jumlah, bukan takrir kalimat ma kalimat, tapi jumlah pada jumlah. Li'anna dhamira al-mustatira fil fi'li fi quwwatil malfuz. Karena dhamir yang mustatir pada fi'il itu kekuatannya seperti yang dilafadzkan. Maka berarti idrib itu adalah jumlah, bukan kalimat. Karena fi'il sama dhamir adalah dihitung seperti terlafadzkan. Maka kalau itu ikhbis itu adalah takrir jumlah pada jumlah, bukan takrir kalimat pada kalimat. Limana? Karena ikhbis itu apa? Terkandung apa? Dhamir. Dhamir itu kekuatannya seperti yang dilafadzkan. Jelas benar. Jadi enak saja. Asyai ataki ikhbis. Ataka bukan ikhbis. Karena ikhbis itu adalah takrir jumlah. Kalau bisa kita katakan taukid jumlah pada jumlah, bukan lafaz pada lafaz. Kaqaulihi la abuhu bi khubbi basnaina. Enak benar? La. Karena taukid itu pada huruf. Walaysa min ta'kidil ism. Dan ini bukan min ta'kidil ism. Dan ini bukan termasuk ta'kidil ism. Bab lain. Sekarang urusan kita, sangkaannya adalah taukid, tapi sebenarnya bukan taukid. Qalu ta'ala kalla idza zukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ada satu dakkan dakka. Dakkan yang kedua bukanlah taukid, isim yang pertama. Saffan saffa, saffan yang kedua bukanlah taukid, yang pertama. Jelas insyaallah. Kenapa bukan taukid? Lihat. Badal apa badal? Sepertinya apa taukid. Itu bukanlah taukid, khilafan li katsirin minan nahwiyin. Berbeda dengan kebanyakan alunuhat. Kebanyakan alunuhat itu menganggapnya adalah taukid. Kebanyakan alunuhat menganggapnya adalah taukid, walakin la samila taukid. Kenapa? Li'annahu ja'a fi tafsir. Kenapa? Apa alasan? Kenapa dia bukan taukid? Karena telah datang di dalam tafsir annama naudakkan ba'da dakkin. Tafsirnya, jadi bukan dakkan yang dakang. Bukan taukid, tapi dakang ba'da dakang. Ai dakkan seba'da dakang. Ketukan, pada ketukan, pada ada mana dakkan, pada daking. Wa anna dukko kuryo alaya. Bahwasanya dukko itu bahasa saya apa? Goncangan itu kurus terulang-ulang. Goncangan lagi. Bukan hanya sekedar mentaukidkan sekali goncangan. Kalau kita katakan taukid, berarti apa? Goncangan itu hanya sekali saja itu kan? Ya kawan. Kalau kita katakan itu taukid, maka goncangan itu sekali saja. Akhirnya kalau kita katakan dakkan ba'da daking, ay goncangan setelah goncangan. Goncangan ay takal terus. Wa anna dukka qur'an la hatta sawat haba'an membaksa, sehingga menjadi apa?
debu yang bertaburan. Itu ketika bumi. Ada bumi itu digoncang. Goncang bukan sekali saja, goncangan, bara goncangan, sehingga runtuh dan hancur. Sebagaimana haba'an mansura. Jelaskan insyaallah. Idzan laisa ma'na huna apa ya kan? Dakkan laisa min babi taukid. Laisa min babi taukid. Laisa min babi fa inna ma dakkan ba'da lakin. Agak dalam tafsirnya. Berarti apa yang dakkan pertama? Maf'ul mutlak, ya kan? Maf'ul mutlak ya kan ya? Terus apa harus dakkan yang kedua? Kalau seperti ini. Dalam keadaan terang lagi. Dakkan atau di kalau dalam manunya dakka dalam keadaan goncang, dia benar-benar goncang dalam keadaan goncang gitu. Atau bisa di i'rab apa ya kawan anak? Majrur apa? Ma'tuf apa? Wawunya mana? Oh, atasnya dibuang gitu. Summa dakkan. Iya, karena tak ada ya. Dakkan, summa dakkan. Masyaallah. Wa anna ma'na saffan saffa. Annahu tanzilu malaikatun kulla sama. Bahwasanya turun setiap malaikat di setiap langit. Malaikat turun, setiap langit turun semuanya. Hatta sarat saffan ba'da saffin. Sehingga menjadilah Allah subhanahu wa ta'ala berbaris setelah berbaris. Karena sekarang turun semuanya malaikat. Sofan ba'dai berbaris kemudian berbaris. Mukhdikina bil jinni wal ins. Apa mukhdikin ya kawan? Mengelilingi. Dalam keadaan mengelilingi jin dan manusia. Dalam keadaan mengelilingi jin dan manusia. Masya Allah. Jadi wal malaku suf malaikat berbaris. Harus sama-sama mengelilingi apa? Mengelilingi jin dan manusia. Fala hadza falaysa tsani fi ta'kid al-awwal. Yang kedua ini bukanlah ta'kid yang pertama. Balil murad bi takrir terulang-ulang. Kama yuqal allamtuhu al-hisaba baban baba. Aku mengajari dia ilmu matematika baban baba ai per satu bab. Bab ini selesai, kemudian bab satunya lagi. Laisa baban baba itu lebih tahu taukid. Wa namanya takrar, satu bab selesai, bab lagi dan yang lainnya. Wa kadzalika laisa min ta'kidil jumlah qaul muadzin. Begitu juga bukanlah termasuk taukidil jumlah perkataan muadzin Allahu akbar. Jadi Allahu akbar yang pertama dan Allahu akbar yang kedua ini laisa min bab taukid. Hadza laisa min bab taukid. Khilafan li Ibnu Junni. Ibnu Junni mengatakan apa? Taukid ini. Ibnu mengatakan taukid ini. Nah, kenapa ini bukan min bab taukid? Limalah? Li'anna tsani, karena yang kedua Allah Akbar itu lam yu'ta bihi, tidaklah didatangkan li ta'kidil awal untuk menguatkan yang pertama. Bukan. Hari Allahu Akbar yang kedua itu bukanlah min bab taukid. Karena apa? Karena dia didatangkan itu bukan untuk taukid apa? Untuk li insya'i takbirin tsani. Memulai takbir yang kedua. Bukan untuk menguatkan, tapi insya memulai takbir yang kedua. Allahu Akbar yang pertama, setelah memulai lagi takbir yang kedua Allahu Akbar, bukan min babit taukid. Lain dengan bikhilaf qaulihi qad qamatis shalah. Lain ini. Kalau qad qamatis shalah ini adalah taukid jumlah, pilih jumlah. Lain dengan Allahu Akbar bikhilaf qaulihi qad qamatis shalah, fa inna jumlatas tsaniyah khobarun sanin, maka sesungguhnya jumlah yang kedua adalah khobarun sanin. Khobar itu bukan khobar mutada, mengkhabarkan. Jadi khobar ini khobar yang kedua. Hai mengkhabarkan, masalah udah datang waktunya salat. Benar-benar udah datang waktu. Hari ini itu bukan khobar lah sama anak khobar untuk mutada ya. Khobar mana ikhbar. Fa innal jumlata tsaniyah, maka jumlah yang kedua khobarun sanin. Bukan mana khabar itu, tapi mengkhabarkan. Baik. Si abihi, tidak dia didatangkan li ta'kidil khabar al-awwal, untuk menguatkan khabar yang pertama. Baik.
Enggak pas ya. Kan Allahu Akbar bukan kok untuk menguatkan. Apa namanya? Muadzin itu kan Allahu Akbar. Memulai lagi Allahu Akbar bukan untuk menguatkan. Itu bukan untuk mengkhabarkan kan Allahu Akbar ya untuk memanggil Allahu Akbar Iya, isona talat. Yaitu ya untuk untuk memulai. Karena itu kan memulai. Seperti B itu apa namanya? Bagaimana dalam usul kan? Ba itu kan apa? Dua kemungkinan. Ima insya'iyah wa ima apa? Khabariyah. Kalau bermakna ikhbar mengkhabarkan adalah khabariyah. Kalau mana memulai ya, Pak? Jual fi mana insya'iyah. Jelas? Jelas. Alhamdulillah berapa lembar kita ini? Apa itu? Lah kamu betul tadi bunuh. Hah? Memulai kan bisa. Insya itu kan bisa arti bahasa kan memulai. Memulai kan enggak ada istimewa itu kan namanya memulai jual beli. Anda mau mulai jual beli nih, bukan mengkabarkan, mau awal melaksanakan apa? Awal melaksanakan jual beli. Bahkan awal mau memulai Allahu Akbar, memulai apa? Panggilannya. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau enggak ada apa? Enggak ada